Kalian pengusaha UMKM atau dapur MBG dan gak mau info supplier kalian bocor, wajib banget ya pakai All-in-One PC ini karena punya keamanan berlapis super ketat buat melindungi data-data penting kalian dari antek-antek asing. Hei, antek-antek asing. Maksudnya dari pesaing atau dapur sebelah, bre. Bayangin aja, bre, keamanan All-in-One PC ini itu dimulai bahkan sebelum kalian masuk ke bagian Windows-nya. Itu maksudnya apaan, Bang? Kalian tahu BIOS kan? BIOS. Ya bisa diandaikan kalau BIOS di sebuah PC itu sama pentingnya dengan ibu di sebuah rumah, bre. Sebelum masuk ke Windows, BIOS tuh bakal ngecek tiap komponen di PC. Pada sehat atau enggak? Kalau sehat ya udah, PC tuh siap dipakai. Sama dengan ibu kita di rumah, sebelum memulai hari itu biasanya ibu kita tuh ngecek anak-anaknya. Pada sehat atau enggak? Kalau semuanya sehat, baru dah anak-anaknya dibangunin buat memulai hari. Nah, BIOS di All-in-One PC ini udah pakai standarisasi keamanan dari NIST SP800-155. For information, NIST ini merupakan lembaga Amerika yang fokus pada keamanan cyber, bre. Makanya aku pede banget ya kalau All-in-One PC ini tuh super aman buat UMKM atau dapur MBG karena dari level dasarnya yaitu si BIOS-nya udah pakai standarisasi keamanan level global. Kalau misalkan amit-amit BIOS-nya tetap bisa disusupi virus atau malware, BIOS di All-in-One PC ini punya kemampuan spesial berupa self-healing karena punya BIOS cadangan, bre. Bukan cuma kamu aja yang punya self-reward, self-healing maksudnya. Canggih banget kan? BTW ini tuh adalah All-in-One PC dari Asus, yaitu Asus Expert Center PM600 series yang udah dibekali Asus Expert Guardian ya sebagai fitur keamanan level enterprise, bre. Selain keamanan BIOS-nya yang udah aku mention tadi, ada satu lagi fitur keamanan yang dimiliki All-in-One PC ini berupa chip TPM alias Trusted Platform Module versi 2.0. Fungsinya buat apaan, Bang? Ya udah jelas ya, nyimpen informasi password sampai informasi biometrik Windows Hello di suatu tempat yang nggak bakal tersentuh virus atau hacker. Operating system di sini juga lebih canggih, bre, fitur keamanannya karena memang udah dapat Windows 11 Pro teraktivasi dengan kemampuan BitLocker sampai level drive enkripsi. Sedangkan kalau Windows 11 Home itu masih sebatas device enkripsi. Terus nih, bre, kalau kalian itu udah percaya kalau Windows Defender itu kagak guna dan berniat nonaktifin, tenang aja, di All-in-One PC ini udah disediain antivirus ekstra berupa McAfee Premium ya selama 1 tahun. Selain keamanan dari sisi internal alias keamanan rohani, All-in-One PC ini juga dilengkapi dengan keamanan eksternal alias keamanan jasmani berupa Kensington Lock Slot. Build quality-nya yang durable dengan sertifikasi MIL STD 810H atau military grade. Dan after sales-nya tuh super praktis karena memang ada layanan next day local on-site service yang berarti teknisi dari Asus tuh bisa langsung datang ke tempat kalian buat servis All-in-One PC ini, bre. Tak parani pokoknya tuh ya. Fitur keamanannya udah seabrek ya, gimana soal fungsionalitasnya, bre? Beneran cocok nggak buat UMKM-ku yang udah 41 cabang ini? Banyak banget, Bang, 41 cabang. Kalau sekedar buat input-input data produk, supplier, dan sebagainya, di All-in-One PC ini udah dapat Microsoft Office Home 2024 plus Microsoft 365 Basic selama setahun. Inilah enaknya beli ya device OEM gitu ya. Dapat semuanya, bre. Terus kalau misalkan lagi ada arahan dari kantor pusat via meeting online, All-in-One PC ini juga udah super proper karena punya webcam yang bisa ngerekam video up to 1080p dan dilengkapi fitur Windows Studio Effect. Webcam di sini retractable, tapi mekanismenya ya sliding begini, bre. Tuh, ditarik begini ya. Agak aneh memang, kenapa nggak dibikin pop-up aja kayak sebelah. Kalau sliding begini rasanya tuh kurang smooth, walau memang dari segi estetika tetap terlihat clean kalau lagi diumpetin begini. Cuma kalau naruhnya begini tuh agak keras nih, bre. Nah, jadi harus pelan-pelan ya, harus pelan-pelan, set, barulah dia ngebunyi, bre. Tapi overall kualitas webcamnya tuh jernih menurutku, bre. Suaranya juga minim noise karena memang ada fitur AI noise cancellation di software My Asusnya. Bisa kalian otak-atik. Device OEM, bukan ODM. Cukup, Bang, cukup. Kalian bisa nilai sendiri lah untuk sampel webcamnya. Dan ini dia, bre, untuk kualitas perekaman dari webcamnya Asus Expert Center dengan resolusi maksimal ada di 1080p 30 fps, yang mana mekanismenya tadi udah kita jelaskan. Kalau dipakai sistem slider gitu lah ya, sistem pop-up gitu, ya sekaligus sebagai privacy hacker lah bisa dibilang ya. Nah, di sini tuh untuk kualitasnya kalian bisa lihat sendiri, dan di sini sudah tersedia fitur Windows Studio Effect kayak misalkan automatic framing. Jadi nanti dia akan ngikutin kita. Ini jarang banget ada automatic framing ya, bre. Terus ada eye contact supaya mata kita lebih fokus sama si webcamnya, dan juga di sini ada background effect, ada background blur sama standar blur ya. Ini portrait blur, standar blur. Menariknya di sini tersedia untuk software My Asus yang kalian bisa pakai untuk atur mikrofon. Kalau ini tuh kita setnya di multi presenter call ya, jadi noise-nya tuh bener-bener mini banget ya, dipukul-pukul mejanya juga nggak kedengeran. Kalau kita offin
untuk multi presenter call-nya, nih, off-in fiturnya, aku kedok-kedok meja ini kedengeran, Bre. Jadi ini cocok untuk kalian yang emang lagi meeting sama klien, meeting sama ya orang lain, lagi Zoom meeting atau lain sebagainya, suara-suara kayak itu nggak kedengar. Ini kita pindah lagi ke multi presenter call. Nah, jadi noise-nya tuh lebih bisa diredam gitu loh, Bre. Dan kira-kira itu dia untuk kualitas webcamnya. Gimana menurut kalian? Menurutku sih ini udah lebih dari cukup ya, Bre, untuk kualitas webcamnya. Komen di bawah aja. Masih ngebahas soal meeting online, di lineup expert seriesnya Asus ada fitur eksklusif berupa Asus AI Expert Meet yang bisa mentranskrip semua percakapan menjadi teks, biar kalian nggak ketinggalan seluruh materi yang disampaikan saat meeting. Ya, kalau dirasa meetingnya kepanjangan dan membosankan, ada fitur Meeting Summary yang bakal ngecatet intisari selama meeting. Jadi kalian bisa langsung aja pahami yang penting-penting aja, Bre. Ya tahu sendiri kan, kalau meeting bareng pejabat itu kebanyakan kata sambutan ketimbang inti pembicaranya. Saya akan berjuang. Kalau misal UMKM kalian punya medsos dan pingin bikin konten buat promosi pakai lagu jedak-jeduk, All-in-One PC ini juga udah kuat banget buat ngedit video. Ini kita tesnya bukan pakai CapCut, tapi pakai Adobe Premiere Pro terbaru lah pastinya. Rendering video 1 menit itu bisa kelar dalam waktu 33 detik, Bre. Kalau lagi kehabisan ide buat konten, kalian bisa manfaatin Copilot di All-in-One PC ini sebagai teman diskusi buat produksi konten. Karena nggak punya teman kalian kan. Ini kita tesnya generate text di LM Studio buat tahu kemampuan AI-nya. Ternyata udah dapat 21 token per second. Lumayan lah. Kalian juga bisa nonton konten dari pihak asing buat jadi inspirasi. Tenang aja, ada fitur live caption biar kalian ngerti bahasa yang dia omongin gitu loh. Pas lagi nonton konten, pasti kalian bakal takjub sama sound quality speakernya, Bre. Dengan power 2x5 watt hasil tuningan Dolby Atmos dan dibantu dual amplifier, sound quality speaker ini bener-bener bisa menyegarkan gendang telinga kami ya. Kalian cukup pakai preset bawaannya yang udah langsung dapat dynamic sound yang kuat. Semua equalizernya juga udah balance. Berikut untuk sampel speakernya, Bre. Dan kalau kalian lagi nggak ngapa-ngapain alias nganggur, segame dulu nggak sih, Bang? Lu yakin, Bang, sama All-in-One PC ini bisa buat main game? Loh, sepele kamu, Dik. Lihat nih ya, main game AAA macam Hogwarts Legacy di 720p dengan preset low masih bisa dapat 30-an FPS. Terus main Forza Horizon 5 masih playable banget kalau main di 720p karena tembus 63 FPS. Game ketiga ada Genshin Impact yang masih kita tes di resolusi 720p dengan preset low. FPS-nya ya stabil lah di atas 50-an FPS. Next ada game Delta Force yang ternyata belum terbilang playable kalau kalian mainnya di mode kompetitif. Cuma dapat 50-an FPS nih, Bre, rata-ratanya di resolusi 720p low. Game kelima ada Dota 2 yang kita tes di 720p juga, masih dapat 70-an FPS rata-ratanya. Terakhir ada game CS2 di 720p low dengan FSR balance, masih sangat enjoy buat mabar ya, karena rata-ratanya tembus 90 FPS. Kok All-in-One PC ini serba bisa, Bang? Speknya apa sih? Ini bukan All-in-One PC sembarangan, Bre, tapi ini adalah All-in-One dengan Copilot plus PC karena udah pakai AMD Ryzen AI 5 330 dengan kemampuan komputasi AI up to 50 TOPS. RAM-nya sendiri udah pakai DDR5 SODIMM 16GB dengan transfer speed 5600 MB transfer per second yang pastinya upgradable. Storage-nya juga upgradable karena ada 2 slot M.2 NVMe di board ini yang salah satunya udah terisi SSD generasi keempat, kapasitasnya 512GB. Next kita bakal bahas soal suhunya nih, Bre. Hal yang biasanya paling dikhawatirkan pada sebuah All-in-One PC karena boardnya tuh berdempetan dengan panel atau layarnya. Tapi pas kita bongkar All-in-One PC ini, ternyata ruangannya tuh dipisah, Bre. Ibarat ini kamar, ini dapur MBG. Jadi dia terpisah gitu loh maksudnya. Jadi nggak panas gitu kamar kita gitu loh. Jadi seharusnya panas dari boardnya tuh nggak secara langsung bersentuhan dengan si panelnya. BTW cooling system di sini cukup sederhana, cuma ada 1 buah heat pipe, 1 buah kipas dan 1 buah heatsink. Pas kita stress test di sini bench R23 selama 10 menit, suhunya tuh stabil di 75 derajat Celcius dengan TDP di 29 watt. Kalau buat gambaran suhu permukaannya, ini kita rekam pas lagi rendering test di Premiere Pro terbaru 2026. Area layarnya tuh adem banget
di 36 derajat Celcius, sedangkan pas di sisi belakang area panasnya tuh ngumpul di sekitaran exhaust dengan suhu di 43 derajat Celcius, yang mana menurutku masih terbilang adem buat workload berat, yaitu rendering. Nah, sekarang kita lihat penggunaan dayanya, bre. BTW, adapternya ini punya rating 120 watt dengan panjang kabel sekitar 2,5 meter. Jadi pada kondisi idle alias nggak diapa-apain, nyedot daya di bawah 15 watt. Lanjut kita tes buat streaming YouTube 1080p, perlu daya antara 20-23 watt. Selanjutnya buat workload yang cukup berat, yaitu rendering video di Premiere Pro, melonjak jadi 36-38 watt. Terakhir buat gambaran full load-nya, kita lakukan stress test di Cinebench R23, itu mentoknya di 43 watt aja, bre. Kalau kalian tanya berapa sih bang ongkos listriknya? All-in-one PC mah udah jelas murah, bre. Ya, satu hari kalau kalian 8 jam, itu bisa 400 perak aja. Kalau satu bulan, cuma Rp12.000. Nggak lebih mahal daripada kalian beli bakwan 5 biji. Sekarang bakwan mahal tuh. Goceng dapat 3, cok. Mahal banget sekarang, bro. Ya itu dia ya, untuk penggunaan daya dan juga untuk biaya listriknya murah banget kok, sebulan cuma 12.000. Nah, ini hampir lupa kita bahas desain dari si Expert Center PM640KA ini. Saking asiknya ngebahas fitur keamanan dan performanya tadi, bre. Secara desain memang terlihat minimalis dengan finishing hitam dan juga minim emboss brandingnya ya, bre. Bahkan emboss di bezel bawah ini cuma kelihatan samar-samar aja saking low-key-nya desain si all-in-one PC ini. Base-nya sendiri kokoh karena pakai metal yang cukup berat. Tapi kalau ngomongin stand-nya agak kecewa menurutku pribadi. Soalnya ini minim ergonomis, cuma bisa di tilting up dan down doang, nggak bisa di rotate, nggak bisa di high adjustment, nggak bisa di swivel kanan kiri. Jadi bener-bener kayak, kamu ngapain bang berdiri kayak gini doang bang, gitu ya. Cuma kayak gini doang nih. Ya, cuma minim lah ya. Stand-nya yang nggak ergonomis, terus nggak ada VESAMON buat varian 24 inci ini. Tapi yang varian 27 inci tetap ada VESAMON-nya kok. Tenang aja. Soal layarnya, spesifikasinya sih biasa aja. Pakai panel IPS ukurannya 24 inci, resolusinya Full HD 1920 x 1080p. Dan punya 100Hz refresh rate. Dan 60Hz lagi nih. Tapi yang aku suka sama bezelnya sekarang tuh super tipis, bre. Bikin rasio to bodinya tuh tembus 93%. Kalau buat data colornya, punya coverage gamut sRGB mencapai 97% dengan akurasi warna di 0,19 delta E. Soal brightness-nya, angka maksimumnya tuh pas-pasan aja buat penggunaan indoor di 278 nits, sedangkan minimumnya udah cukup redup di 13 nits. Kita lanjut ngebahas percolokan duniawi atau port-portan lah ya. Ada dua area di sini, bre. Pertama yang menghadap ke bawah ada port USB 2.0 Type A, Kensington lock, port jack combo audio, dan tombol mode HDMI in. Tombol terakhir buat apaan, bang? Jadi, bre, all-in-one PC ini bisa juga berfungsi sebagai monitor eksternal buat PC atau laptop kalian. Ya, nggak mubazir lah ya. Caranya colok HDMI ke port HDMI in yang ada di sisi belakang, tengah yang ini nih. Terus diklik tombol mode HDMI in-nya. Auto jadi monitor, bre, all-in-one PC ini. Kita balik lagi ke percolokan, bre. Area kedua itu menghadap ke belakang yang terdiri dari 1 buah port HDMI out, 3 buah port USB 3.2 Type A, 1 buah port HDMI in yang udah aku mention tadi, ada port power, port LAN, dan 1 buah port USB 3.2 Gen 2 yang Type C. Ini sih lengkap banget ya, Pak, sampai panjang banget tuh aku jelasin tadi. Terakhir kita mau mention yang mungkin aja kelewat, mulai dari konektivitas wirelessnya, itu pakai WiFi card dari MediaTek yang udah support Wi-Fi 7 dengan Bluetooth versi 5.4. Terus ada My Asus sebagai aplikasi atau software utilitasnya si all-in-one PC ini. Kita juga dapat satu set mouse sama juga keyboard wireless lengkap dengan baterainya. Tinggal pakai doang ini mah, bre. Terakhir mau ngebahas after sales-nya. Tadi udah aku mention ada layanan next day local on-site service biar kita tuh nggak ribet kirim-kirim ke service centernya. Biar mereka yang datang lah gitu. BTW buat unit Expert Center PM640KA ini dapat masa garansi selama 2 tahun on-site service dan ada garansi ADP selama 1 tahun, bre. Tapi siapa juga ya yang mau bawa all-in-one PC ini ke luar negeri? Itu dia pertanyaannya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Di harga 13 jutaan, Asus Expert Center PM640KA ini jadi pilihan terbaik buat bisnis kalian, bre. Mau itu bisnisnya masih level UMKM atau level kakap, all-in-one PC ini udah siap ya menjaga keamanan data-data yang kalian simpan, bre. Tadi udah aku mention sabrek ya, mention fitur-fitur keamanan internal atau eksternalnya, terus ada fitur eksklusif berupa AI Expert Meet yang bakal ngebantu banget buat dealing project dan sebagainya. Webcam dan speakernya juga udah level bisnis dengan performa yang udah lebih dari cukup buat kebutuhan office, bre. Palingan ini nilai minus dari all-in-one PC ini ada di stand-nya yang nggak ergonomis, terus nggak ada VESAMON-nya. Ya selebihnya sih hampir nggak ada komplain sih ya, bre. Tapi gimana menurut kalian mengenai all-in-one PC dari Asus Expert Center ini? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau Alfian jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan nomor lagi. Asal saya Alfian selaku tidak bercakap. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.